Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Jumat, 5 Agustus 2022. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 1 sampai dengan ke-7. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap kehangatan, kekuatan, kesegaran, dan pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sapaan-Mu adalah pengharapan dan anugerah untuk kami, sehingga kami senantiasa dihidupkan untuk memiliki pengharapan yang kuat dalam kehidupan yang kami tempuh. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan, inilah janji, kuasa, dan mukjizat-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami, di mana Engkau mengutus, menopang, dan memelihara kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan kami yakin kebenaran-Mu terjadi atas kami, dan mohon ampun ya Tuhan atas setiap pelanggaran dan dosa kami. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan dan keselamatan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Kita bersama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 1 sampai dengan ke-7. Demikian sabda Tuhan. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan hari ini, keluarlah dan pergilah. Kegiatan-kegiatan gerejawi sekarang mulai marak, khususnya di GKJ Sari Mulyo. Kemarin, Kamis, dilakukan senam Adiuswo. Yang dulunya 2 minggu sekali, sekarang seminggu sekali. Dan kemarin, yang hadir banyak sekali. Bahkan, ada beberapa anggota masyarakat yang bersama-sama dengan kita. Ini menarik tentu saja. Karena dari pengalaman sebelumnya, pandemi telah membuat banyak orang, terutama para Adiuswo, untuk tidak bebas bergerak. Rasanya bagaimana ketika tidak bebas bergerak? Berdiam diri saja, tentu membosankan, melelahkan, bahkan banyak pikiran. Tidak refresh, tidak segar. Persis juga saya yakin jika Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak coba seharian saja di rumah, tidak kemana-mana, apa yang terjadi?
tentu gelisah. Bahkan mungkin merasa tidak nyaman, membosankan, dan lain sebagainya. Maka kan saya yakin di antara kita semua apa yang dilakukan setiap hari mesti pergi. Keluar dari rumah. Entah apa saja itu dilakukan. Ya sekolah lah, ya bekerjalah, ke pasar, ke tetangga, melayat, ibadah PA. Banyak hal yang dilakukan. Keluar bukan hanya sekedar keluar dari pintu rumah, tetapi pergi. Pergi dalam rangka apa? Tentu mencapai pada tujuan yang diharapkan. Pergi untuk apa? Mendapatkan sesuatu. Nah, inilah proses kehidupan yang sesungguhnya menghidupkan kita. Coba kalau kita hanya berhenti, mandek, misalkan saja pula, menangis terus, bersedih terus, merasa miskin, merasa menderita, merasa putus asa, merasa tak berdaya, merasa berkekurangan, merasa paling lemah, merasa paling tidak cantik, merasa paling tidak sempurna. Bukankah itu tidak baik? Maka teks yang kita renungkan hari ini dengan tema keluarlah dan pergilah adalah rangkaian pembelaan Stefanus ketika imannya, pengakuannya diuji atau dipertanyakan di mahkamah agama. Ia dituduh, ia difitnah oleh segolongan orang Yahudi bahwa ia dianggap menghujat. Menghujat apa? Tentang tradisi keagamaan Yahudi, tentang juga pemahaman, tentang rumah disebutkan tempat yang kudus. Tetapi yang menarik adalah Stefanus tidak kemudian membantah dengan serta-merta. Tetapi yang ditunjukkan adalah merangkai semua proses atau kehidupan iman leluhurnya, nenek moyangnya. Mulai dari siapa? Abraham. Inilah yang menarik. Ia hendak mengingatkan kepada mahkamah agama, orang-orang Yahudi, bahwasanya Tuhan telah menampakkan diri bagi orang Yahudi dan bagi Stefanus sendiri. Stefanus mengimani dan mengamini bagaimana cara kerja Tuhan telah mengutus Abraham untuk keluar dan pergi. Tidak hanya di Mesopotamia, tadi disebutkan secara khusus di ayat yang kedua. Dan apa yang dilakukan Abraham? Ia keluar dan pergi. Sesuai yang diberitakan Tuhan. Dan kemudian apa yang ia temukan dapati? Dan pada akhirnya Tuhan memberkati bukan dirinya, tetapi seluruh keturunannya. Inilah yang sedang dikatakan oleh Stefanus. Perkataan Stefanus menunjukkan apa? Bahwa Stefanus telah keluar dari apa? Ketakutan. Karena ia sadar bahwa ia terancam jiwanya. Keterancaman tidak membuat dirinya kemudian menarik diri dan kemudian mencuci bersih mulutnya untuk kemudian mengingkari Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi apa yang dalam imannya, hatinya, pengalaman imannya, ia justru sampaikan kepada mahkamah agama, pada orang-orang Yahudi. Ia melakukan itu, ia keluar. Dan ia pergi. Pergi untuk apa? Memberikan kesaksian. Supaya itu tidak menjadi miliknya, dirinya. Tapi semua orang menjadi percaya. Inilah yang dilakukan oleh Stefanus. Dan yang menarik, jika kita membaca pasal ke-6, ketika terjadi ketegangan pada persoalan pelayanan kepada janda, antara golongan Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Yahudi berbahasa Yunani. Pada akhirnya kemudian 12 murid silakan pilih orang yang dianggap tepat. Dan salah satunya adalah Stefanus yang terpilih
Stefanus disebutkan adalah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, dan disebutkan pula penuh iman. Bahkan, secara khusus di ayat yang ke-8 dari pasal ke-6 dari Kisah Para Rasul, dijelaskan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kita menjadi tahu ternyata Stefanus bukan kaleng-kaleng. Kenapa ia keluar dan pergi? Karena ia telah menghidupi imannya. Ia telah berjumpa kepada Tuhan yang menampakkan dirinya. Tuhan yang juga telah menampakkan dirinya kepada Abraham. Tuhan itulah yang ia temukan. Tuhan yang senantiasa menyapa hidupnya sehingga Stefanus merelakan dirinya untuk memenuhi panggilan dari Tuhan. Sehingga ia hidup baik, terkenal baik, tadi disebutkan, penuh hikmat, penuh Roh Kudus, bahkan dengan kuasa dan karunia yang Tuhan berikan kepada dirinya, ia mengadakan berbagai mukjizat. Artinya apa? Dari setiap pembelaan Stefanus, ia tidak hanya sekedar berucap, tetapi ia sedang mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi berkat untuk semua orang. Ia keluar dari keterancaman, ketakutan, keluar untuk apa? Menyapa semuanya, dan pergi untuk kemudian menyampaikan kabar kebenaran, meneguhkan kembali bahwa ada Tuhan yang menampakkan diri. Untuk itulah pesan apa yang kita terima. Yang pertama, keluarlah dan pergilah. Mulai saat ini mari kita merancangkan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan segenap tubuh jiwa roh kita. Apapun itu persoalan kehidupan kita. Mari kita keluar. Mari kita pergi dengan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita dan menolong kita. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham. Maka Tuhan yang sama menampakkan diri pula kepada kita." Mari kita membuka pintu hati kita, karena Tuhan ada di depan kita dan bersama dengan kita. Mari kita keluar, karena Tuhan mengundang kita dengan berkat-Nya. Dan Tuhan berjalan bersama dengan kita untuk kita pergi. Untuk itu, jangan pernah takut untuk menyambut hal yang baru, hal yang baik. Karena semuanya Tuhan nyatakan dengan kemurahannya yang tak terbatas itu. Apapun kondisi kehidupan kita, mari kita keluar dan pergi dengan percaya bahwa Tuhan menampakkan diri atas kita. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ketiga. Dan berfirman kepadanya, "Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ketika kita keluar dan pergi dengan percaya bahwa Tuhan menampakkan diri, maka yakinlah, sampai ke negeri, sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Percayalah, kita tidak akan pernah sia-sia bersama dengan Tuhan. Maka teguhkanlah iman kita untuk senantiasa percaya kepadanya. Yakinlah bahwa kita akan berhasil sampai ke negeri atau sampai dengan tujuan yang kita harapkan, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Dan sebagai penutup, dalam tema keluarlah dan pergilah, kita perhatikan ayat yang ke-7. "Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini." Disebutkan Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak. Ya, mungkin dalam perjalanan kita untuk keluar dan pergi banyak tantangan, ada hambatan, termasuk mungkin omongan, cibiran, dan lain sebagainya. Tapi biarlah itu bukan urusan kita. Jika kita keluar dan pergi dengan percaya bahwa Tuhan menampakkan diri pada kita dan kita sampai pada tujuan,
Dan kita harapkan karena Tuhan hadir, maka hal yang lain yang merintangi, hal yang lain yang menghambat kita, itu bukan urusan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan cara kerjanya. Percayalah itu. Sehingga apa? Khususnya, ayat yang ketujuh ini, kiranya ketika kita mau keluar dan pergi, harus didasari dengan apa? Pada panggilan spiritual kita untuk apa? Beribadah. Kita harus temukan dahulu Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Lakukanlah dalam sapaan, dalam doa, dalam ibadah. Kita mau mendekat, kita mau mendekat, kita mau mendekat. Dan kita akan menemukan berkat yang dari Tuhan, sehingga kita bisa keluar dan pergi. Untuk mendapatkan kesegaran, rahmat, kuasa. Dan ketika sudah menemukan itu, jangan berhenti. Terus lakukan, dan teruslah keluar dan pergi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menampakkan diri kepada Abraham, yang menampakkan diri kepada Stefanus, dan menampakkan diri juga kepada kita, dan segenap keturunan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau terus menampakkan diri-Mu kepada kami, supaya kami terus juga keluar dan pergi, sampai ke negeri, sampai dengan berkat yang Kau nyatakan kepada kami, dan di mana Engkau hadir senantiasa yang menopang kami. Sehingga proses kehidupan kami tentu tidak dalam ruang kosong, tapi penuh dengan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang menampakkan diri, Engkau yang mengutus kami keluar, maka kami tidak dibiarkan sendiri. Ketika kami pergi pun, Engkau mendampingi kami, bahkan sampai dengan tujuan yang Engkau nyatakan atas hidup kami, sesuai dengan harapan kami pun, Engkau penuhkan itu dengan kasih dan kuasa, serta dengan mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Stefanus, di mana ia membangun spiritualitas yang baik dalam kehidupannya, dan terlebih kasih karunia dan kuasa yang Kau taruhkan atas hidupnya, ia persembahkan pula menjadi kesaksian yang hidup bagi orang banyak. Untuk itu biarlah kami tetap percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi kasih-Mu yang menampakkan diri adalah kasih yang menyertai kami kini dan selamanya. Untuk itu Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai kehidupan Bapak dan Ibu Prioro, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu kekuatan, kesabaran, ketenangan, pemulihan, dan terlebih mukjizat-Mu berkarya ya Tuhan. Menyatakan kesegaran, menyatakan berkat untuk hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, kami percaya Tuhan, kasih-Mu juga hadir, memberikan kekuatan, ketenangan, damai, dan berkat yang limpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Budiandono, ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu, Ibu Arum Sari. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga Bapak Budiandono dengan kasih-Mu, dengan penghiburan dan kekuatan yang besar. Kami mengingat juga ya Tuhan, untuk Eyang Putri seperti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Eyang Putri, yaitu ibu dari Bapak Wahyu Widarto. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesegaran, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, dan memberikan rahmat Tuhan. Sehingga melalui kasih-Mu dan kemurahan-Mu itu, kesempurnaan Kau nyatakan dengan berkat-Mu yang limpah atas kehidupan Eyang Putri. Kami percaya Tuhan. Demikian juga atas seluruh pergumulan dan pergulatan kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami, menolong kami, bahkan Tuhan Engkau
menjamah kami satu persatu, sehingga apapun yang kami rindukan dan harapkan, Engkau penuhkan kami dengan kuasa dan mujizat-Mu yang limpah itu. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, sehingga kami terus bersatu dan bersekutu dalam kasih terang dan hikmat-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan memberikan dan memberkati bangsa kami Indonesia dengan kasih-Mu, kemurahan, dan kesejahteraan dan keamanan, dan berkat-Mu limpah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah Engkau Tuhan yang terus dan hadir menyatakan pemulihan untuk perdamaian dunia, sehingga perang antara Rusia dan Ukraina segera berhenti. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber rahmat, berkat, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.